warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di channel kita TJP, Tim Jack Production. Cuek banget lewat. Sekarang kita berada di konten terbaru kita, podcast Dekat. Sekarang di sebelah kiri saya sudah kedatangan narasumber. Boleh diperkenalkan siapa? Kan kita udah kenal ya? Udah settingan ini. Iya. Ya, nama saya Yusuf Adi Putra. Umur saya 23 tahun dan saya termasuk dari tim Jak Produksi juga. Ini adalah podcast deg-degan yang temanya menceritakan tentang pengalaman misteri dari narasumber kita. Selanjutnya akan saya serahkan ke narasumber tentang ceritanya. Boleh diceritakan, Bang, gimana ceritanya? Jadi kalau untuk cerita saya banyak ya. Saya sampai bingung mau dibilang ini mau mulai dari mana dulu. Paling saya ambil yang pas cerita waktu saya lagi explore horror ke Purwakarta. Ya sedikit tuh dulu waktu di Purwakarta itu ceritanya tuh kita emang posisinya emang sering ngebantuin teman-teman kita di sana gitu yang lagi dalam keadaan mungkin dalam keadaan sakit apa kasarnya kita bantuin pengobatan spiritual juga gitulah gitu kan. Oh iya. Dan juga kalau untuk ketemu hal-hal yang dikatakan mistis itu kayak jin atau kayak gitu anak pocong dan segala macam tuh kayaknya dibilang sering ya, cuman tapi kalau saya pribadi jujur ya kayaknya lebih baik ditongolin daripada kayak suara nih, kayak contohnya kita lagi jalan nih suka diganggu sama suara-suara horor kayak nangis, suara ketawa gitu. Makanya saya lebih baik ditongolin langsung gitu. Wah, berarti Anda ini tipe yang sangat pemberani ya, berani langsung ditampakkan gitu. Tapi saya takut kalau misteri. Itu saya juga. Ke situ juga ya. Ya, jangan dibahas lagi. Oke. Masalah. Nah, jadi ceritanya itu waktu pas ketika saya tuh lagi dalam keadaan mengobati teman di situ, namanya kalau nggak salah kampungnya, saya nggak bisa sensor apa nggak bisa saya kasih tahu ya kampung ini gitu. Dan itu dan saya lagi nginep di rumah perempuan saya gitu. Di situ juga sama keluarganya gitu. Dan setelah saya bantu teman saya dalam keadaan sakit itu, kita itu untuk rumahnya agak jauh ya kan, jaraknya emang agak jauh dari rumah saya bersinggah sama rumah teman saya yang lagi dalam keadaan sakit. Dan di situ kita berdua sama teman saya sama teman saya gitu, berdua sama teman saya. Nah, di situ kalau dalam artian ya setiap kita mau kemana-mana pasti kita yang namanya itu lewat mana itu harus misi-misi gitu. Yang namanya penghuni kan nggak cuma yang terlihat, tapi ada penghuni yang nggak terlihat juga kan. Betul. Gitu, makanya kita suka misi. Itu yang punya HP tolong dikondisikan. Shopee. Nanti kita nggak di ya. Disebut. Dan sponsor. Nah ya, oke kita lanjut ya, Kembali ke laptop. Nah, kita minum lagi. Ini krunya ribet banget dari tadi ya. Buruan ya? Iya, buruan. Udah ya, jangan balik lagi nih. Kurangin ya honornya dia ya. Tuh. Sampai mana aja boleh. Dia lu juga lupa. Temennya kemana? Temennya tadi Iya, jadi saya lagi sama temen saya gitu kan. Setelah pulang saya ngobatin temen saya itu, kita ngelewatin jalan persawahan tuh, Pak. Wah, Jalan persawahan itu tuh setapak ya, jalannya tuh kecil gitu kan. Dan kita di jalan itu kalau dikatakan kita tetap waspada juga, karena yang namanya di sawah itu gak cuma jin, gak cuma setan yang ada di situ, tapi kayak hewan-hewan buas. Eta aing teh sieun teh kitu aya bisi aya orai. ya. orang teh naon? Orang teh naon? Loba orai sendok. Loba we lah kalau nang di sawah. Ya. Nah, gitu. Ular. Nyambung lagi deh. Ular. Itu sih siapa sih? Ular lain. Ular. Ya. Kita yang kita takutin di situ ular. Ya.
ular, kita ditakutin nggak cuma jin, nggak cuma setan, di sini kita takut sama ular juga, takut ada binatang buas yang lainnya gitu kan. Dan kita sangat berhati-hati melangkahnya gitu. Nah, Bang, ketika kalau nonton di sini boleh bang? aduh Pak, ini tolong ya, ini kan agak deg-degan sedikit ya Bapak, agak majuan nih. maaf. Chemistry-nya kurang nih kalau misal Bapak duduk di dekat kaca. Oke, serius. Suruh ambil laundryan Allahu Akbar. laundryan tuh habis tuh. Udah ntar dulu, Iya. udah sama Lagi dulu syuting deh, ya, maaf, lagi udah. Aduh, Bang, gantiin gue bang jadi host bang. deketin juga nih dari narasumber di sini. Oke, kita lanjut ya. Sekarang udah serius. Oke, serius kita banget. Nah, ketika kita lagi jalan di dalam sawah itu, kita ngeliat satu pohon nih bang, di mana satu pohon ini dibilang kata orang-orang situ angker katanya. Pohon apa kalau saya boleh tahu? Kalau dibilang di situ pohon secang, bukan pohon secang. Oh ini pohon apa sih namanya? Pohon alpukat. Alpukat. Apa nih? Kebetulan nih narasumbernya apa? Pohon apa? Oh pohon pisang. Muncang. Oh iya pohon kemiri ya. Yang betul narasumber aslinya ada orang Pohon sana. kemiri. Bang, itu kemiri apa kemanan? Itu ke kiri, Di podcastnya bener-bener ya bang ya. Gini, nah terus kita ngeliat satu pohon itu emang ada tiga ya, dekat aja di situ emang angker. Ya. Dulu terjadi dulu ada kejadian yang dikatakan kejadian yang agak serem juga kata di situ. Orang lewat, kalau lewat situ katanya suka diisengin kayak tiba-tiba dia lagi jalan, tar dia lagi ada yang nyandung dia, maksudnya jatuh gitu, ada yang disandung kakinya lagi nyandung Di gitu. Kedua Iya, istri dua. istri dua Ya disepak Di ini kali bang. Di sliding pandit. nah itu Backnya Liverpool. wih Kali ya? ini mulai nih ya jadinya. Dia kan kesandung sliding tuh. Oh ya serius. Oh serius. mau kita tadi Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, tadi sampai mana? Sampai Di pohon sliding. gede tadi yang Oh, biasa pohon gede. kesandung. Nah iya di situ banyak orang cerita suka banyak yang disengin gitu. Entah tujuan ngisengin itu apa gitu sih, situ pas juga. Dan ketika saya nyampe di pohon itu, nah aduh nih beneran ini merinding. Waduh, saya juga merinding nih bang. Itu karena emang saya ngerasain waktu pas saya sampai di sana itu ya di Purwakarta itu saya ngerasain. Ketika saya nyampe di pohon itu nggak jauh dari pohon itu ada sekolah. Kalau sekolah. Ada sekolah SD gitu, ada sekolah dasar nggak jauh dari pohon itu. Dan di situ menurut saya tuh kita pasti tahu yang namanya di sekolah-sekolahan SD di kampung itu atau sekolah-sekolahan yang lain, pas kalau di kampung itu biasanya misterinya dapat banget gitu karena dari suasana tempatnya itu kan yang kebun, suasana tempatnya yang sawahan. Biasa kan gitu, kalau sekolah biasanya dulu ini bekas kuburan Belanda, Katanya bekas begitu. rumah sakit Belanda dan sebagainya kan biasa kayak gitu. Nah, kalau untuk sejarah dari sekolah itu sih orang paham ya. Yang di situ intinya saya tahu di situ ada sekolah yang dasar dan nggak jauh dari pohon yang dimana katanya itu pohon angker. Nah di situ kita lagi jalan berdua. Emang ketika pas kita nyampe suasana dekat pohon itu kita udah ngerasain apa yang orang nggak rasain gitu. Kayak contohnya bulu kuduk kita katanya merinding gitu, katanya kita langsung merinding. Nah terus buru ketek merinding nggak? itu sampai situ beneran sampai pada naik, ini gue bingung gitu. Nah ya lanjut ya. Terus ketika udah nyampe merinding, nah kita yang namanya doyan spiritual, bukan doyan spiritual, kita suka yang namanya hal-hal berbau mistis atau spiritual itu kita agak senang ini ada sesuatu apa ini, ada apa sih yang bikin ini katanya pohon angker gitu kan. Dan disitulah kita coba ngeberaniin diri walaupun mental kita masih agak setengah karena itu kan kampung orang bang. Ya. Hampir rata-rata yang paling jahat itu di kampung orang, bukan kampung sendiri. Bukan jahat iya pak, alhamdulillah, terima kasih pak ya Allah. Nah kamu apa sama gue kayak macet? Silakan. Oh jangan. Tinggal sebatang ya, maaf. Silakan bang. Jadi hostnya aja ya, nggak apa-apa ya. Akan Ya, tadi sampai mana ya? Oh iya. Ini Pak, ini siapa Pak? Monggo. Ya, ayo Pak, mau potongnya ya, potong. Iya. potong-potong itu Apa hitung-hitungan terakhir? Iya. Nah ini nggak apa-apa ya sama ngerokok ya? Pak yang punya perusahaan tolong endorse ya Pak. Jangan. Tolong, ini apa nih? SC.
Ya sampai sekolahan tadi. Oh enggak sampai itu. Saya aja enggak. Saya langsung saya langsung deketin suasana pohon itu, bukan sekolah. Berarti Bapak nggak nyimak. Maaf, ini amatir masih. Nah, ini Pak tapi boleh dimakan ya? Makan. Oh silakan, makan. silakan. Yang ada di sini boleh semuanya dimakan. Ininya boleh dimakan. Ininya juga boleh kok. Enak kok. Mengandung zat besi. Besinya. Lanjut. Lanjut enggak? Jadi kita yang dalam arti itu doyan spiritual, bukan kita membuat dimakan apa segala macam. Cuman kita emang suka hal-hal yang mistis, suka yang spiritual, berbau makhluk metafisika lah gitu. Ya. Kita samperin itu pohon, walaupun mental kita masih dibilang berani nggak. Akhirnya kita coba berani. Kita berani diri, itu langsung nggak ada angin, nggak ada hujan, itu pohon bergerak sendiri. Jadi itu kayak istilah kata kita pas kedeketin aja tuh kayak kita dikena mental sama dia. Pohonnya Pohon yang cabe. pargo ya? Pohon cabe, right? Kalau dibilang parlin enggak, yang malah itu pohonnya pesemik Pak, pesemik Oh. dia. Bingung gua, di horor kagak tegang-tegangnya. Nah, setelah kita udah maju sedikit mau deket pohon itu benar-benar dikatakan tuh kayak zer gitu, kayak ada angin, cuman kita nggak ada anginnya, kita nggak ngerasain anginnya. Akhirnya kita baca apa yang kita bisa di situ. Kita nggak baca komik, kita baca doa gitu. Apalagi baca chat mantan ya. Oh. Enggak. Bisa yang mana Pak? Yang mana Pak? Oh iya. Mana nih? Itu. Ya lanjut. Nah, iya. Nah, akhirnya setelah kita deketin, jadi dia benar-benar menunjukkan kalau dia benar-benar ada Pak. Karena itu kalau menurut saya itu benar-benar itu pohon dikatakan angkara. Dia menunjukkannya kayak gimana? Dengan menunjukkannya pertama dengan dia menunjukkan eksistensinya itu dengan seperti pohonnya dia bergerak sendiri walaupun nggak ada angin, dan terus kayak bau amis gitu, bau amis, bau parfum Bau amis ya kayak di depan ini ya. Apa namanya? Kramat Jati. Indah. Nah itu KCI ya, kalau bukan KCI. Ya. Tiap malam tuh Pak, Bisa gitu. tiap malam tuh. Gulanya habis. Apa tuh? Mau ngopi, gulanya habis. Ya udah nggak apa-apa, udah biarin aja, ntar aja. Ya, sengaja aja. Ini masih syuting Mas. Masih. Ntar dulu. Nah, itu kan selesai aku sampai Sampai KCI. Itu pohonnya, itu yang pohonnya. Bau amis, ya. bau amis. Oh iya, bau amis. Nah dia aja inget. Nah Bapak nggak inget. Berarti Bapak nggak nyimak ya? Enggak. Sedih banget cerita saya nggak nyimak. Kan bukan masalah saya. Nah itu dia Pak. Jadi bau amisnya bukan kayak bau amis darah, jadi bau amisnya kayak ikan gitu. Saya nggak tahu nih, habis orang mancing di situ ikannya ketinggalan, habis apa namanya, habis istirahat di situ ikannya ketinggalan, saya nggak tahu. Itu bau amis ikan, bukan bau amis darah. Saya nggak paham kalau bau amis darah itu kayak gimana. Nggak tahu saya itu kayak bau amis ikan. Akhirnya kita cari tahu sumber bau amis itu di mana. Wah ini bikin kita kaget semua. Yang kagetnya yang saya bilang tadi, saya lebih banyak ditongolin daripada suara-suara. Nah akhirnya kita ditongolin dengan suara yang nangis. Akhirnya kita puterin tuh pohon, kagak ada orang yang lagi nangis di situ. Takutnya ada yang kesasar habis main petak-petak gitu ya. Iya, makanya gue pengen cariin, tahu RT-nya udah nyariin sampai rumah saya, Pak, nanyain. Nggak kasih Biasanya tuh beduk-beduk ini ya, pakai apa namanya? Untuk nasi itu. Napan tuh. Oh ini gayung. Iya. Ember. Iya, gayung. Gayung Pak. Iya. Nah setelah kita cari sumber suara nangis itu, kita nggak nemu. Suaranya itu agak kayak jauh dekat, kayak suaranya. Wah, jangan gitu juga bang. Gue juga merinding. Iya, Bang. Pas gue bilang, Belakangnya pohonnya serem bang. ya nggak apa-apa. Tapi emang bener cerita seperti itu Pak. Jangan bang. Nah terus nggak, Harus sangat. ya harus bisa kan, rambut doang gondrong loh. Nah, setelah tuh suara kita cari-cari nggak dapet, akhirnya kita pala. Astagfirullahaladzim. Kaget gue goblok. Ini gue seriusan kaget no anjing. Ini bau bener-bener ya. Maaf ya, abang-abang, teteh. Maaf. Lanjut bang. Itu sensor ya anjingnya. Iya. Jangan diulang. Apa tadi ngomong apa? Tadi anjing apa pada sebelah nih? Iya. Anjing ya? Jangan ulang lagi. Anjing ya, Om? Mm-mm. Oh anjing ya. Jangan diulang lagi. Ya Om, enggak ngomong anjing lagi Om.
tertib. Oh iya, benar tertib gitunya. Nah, kan jadi lupa ya. Tuh, ada nyimak tuh kan. Aduh, gimana? Nah, siapa yang ngumpet tadi? Oh, Ya. oh enggak deh, kayaknya nggak sampai ngumpet deh. Apa nangis? Nangis. Nangis. Nah, Anak kecil. Gitu. Nah, itu ada tuh di TikTok tuh sering muncul tuh. Jangan sebutin merek, kita nggak disponsorin. Enggak apa-apa. Nggak Sponsorin ya TikTok ya. Nggak. Awas gue nggak sponsorin. Oke, dan setelah kita dengar suara itu bukan ketakutan ya, tapi yang namanya takut, kaget itu manusiawi ya. Iya. Otomatis kita kaget. Jujur saya ketika dengar suara itu saya kagetnya dengan kata-kata seperti tadi tuh yang saya contohin tuh Pak, Iya. gitu ya. Gitu ya. Nggak tahu dah tadi, Iya. ini nggak apa-apa gitu, saya nggak tahu. Nah, jujur seperti itu, dan akhirnya kita sampai sempet nantangin Pak. Waduh. Berani ente. Nantangin bukan dalam artian kita berani ya. Kita nantangin jangan nunjukin suara seperti itu. Lebih baik Anda tongolin, langsung tujuan Anda mengganggu kita di sini datang baik-baik. Iya. Dan kita juga datang misi permisi. Oh, iya. Akhirnya dia berhenti nangisnya. Berhenti nangisnya, kita langsung hening sedikit. Dia ketawa. Gitu. Cuma begitu aja langsung langsung begini. Tuh dia tadi nangis nontonnya drakor mungkin. Mungkin. Pas dia nonton TJP ketawa dia. Wah, bisa jadi itu bisa ya pas jadi kayak adegan gitu. Iya. motor tuh ya. Nah, iya, nonton sketsa Nah, TJP seperti itu itu pasti ketawa tuh mungkin. Nah, itu dia tuh. Iya. Lanjut terus Makanya saksiin. jangan lupa subscribe. Like dan komen. Tinjak Production. Mantap. Oke, lanjut ya. Tadi promosi udah ya. Kita lanjut lagi. Masuk. Dan setelah kita pas kita dengar ketawa itu kita mengerti, akhirnya kita putusin, yaudah kita lebih baik kita menjauh karena kita nggak pengen terjadi sama orang-orang sekitar, malah dengan kita datangnya ke situ dia jadi nggak terima, malah kena orang-orang sekitar yang lewat di situ, orang-orang yang nggak tahu apa-apa, yang misalnya kata nggak tahu permasalahannya, ntar malah jadi orang situ yang malah diganggu. Akhirnya kita lebih mengalah, dan akhirnya ternyata dia ngikut gitu, akhirnya ngikut itu kayak sampai baju saya tuh ditarik Pak, lagi jalan tuh kayak ada yang narik, dan saya tuh benar-benar kayak sampai robek gitu, sampai Sekali bajunya belum lunas. oh iya itu juga tuh, makanya tuh kreditan gitu kayaknya tuh baju, kalau nggak salah. Ya. Nah akhirnya tuh ditarik seperti itu, teman saya langsung ngambil sikap. Akhirnya teman saya langsung mendatangin tuh pohonnya itu, langsung mendatangin, karena kan kita nggak terima, kita datang udah baik-baik, kita nggak cari masalah. Akhirnya dan disitu malah makin parah Pak, Iya. suasana makin gak terkontrol karena istilah kata tuh dia kayaknya benar-benar marah. Jadi tuh kita langsung benar-benar ditampakin asli banget itu mukanya, kalau dibilang tuh kayak mukanya setengah ya kali bilang. Mukanya setengah. Kayak enggak kayak teman saya kan mukanya juga gitu. Kalau ini mukanya setengah Pak. Setelah 3.500 itu. Nah itu bisa tuh, makanya tuh belinya setengah sih. Maksudnya muka setengah tuh dari sini ke bawah Ke apa? samping Pak, jadi tuh otaknya kelihatan gitu. Jadi itu yang Buset dah tuh yang punya HP. Ya Allah. Mas tolong ya dikecilin sedikit ya, lagi syuting. Ampunilah hamba ya Allah. Dari tadi diganggu mulu ya. Ini saya sebagai narasumber agak tersinggung Pak. Ya, asal jangan tersungging. Lanjut. Nah, Setengah ya dari berarti. iya padahal setengah tuh, itu benar-benar kita kaget banget. Kelihatan otaknya tadi katanya. Iya, jadi tuh kayak tengkoraknya itu kayak benar-benar kelihatan gitu. Jadi tuh kalau dibilang kayak potongan setengahnya itu rapi. Setengahnya bagus, setengahnya jelek gitu ya. Tapi tetap di sini kayak ada boroknya Pak. Wih, Itu dibilang mungkin bau amisnya dari situ, makanya saya nggak paham dengan yang namanya bau amis darah sama bau amis ikan. Saya ngerasa kayaknya bau amis ikan. Disitulah kita lebih baik menghindar. Akhirnya kita menghindar, lebih baik lari. Kita lari, bukan kita takut Pak. Tapi abang lihat dia bawa apa? Dia nggak Siapa tahu dia bawa ikan cuek kan? Bawa amis ikan. baru tergantung Pak. Iya. Saya juga nggak paham. Iya. Nah, setelah kita lari, Iya. itu kita bukannya takut Pak. Kita lari itu karena emang menghindar dari dia. Iya. Saya lupa, saya lagi masak air di rumah, saya lupa matiin kompor. Oh. Gitu. Akhirnya kita dikejar. Saya sudah serius ini Pak. Oh iya, iya, maaf ya. Ini nggak diganggu juga. Nah, Lanjut. akhirnya setelah lari itu mungkin dia nggak terima, akhirnya saya dikejar. Kita itu guling. Di itu di
sliding lagi jatuh. Enggak itu bukan di sliding ya, kayak istilahnya kayak lagi dalam keadaan saya dijorokin. Jorokin. Dan itu saya terpental, untungnya bukan dekat sawah, itu udah di jalan kayak aspal. Udah nyampe jalan saya lagi dijorokin, dan akhirnya kita nggak mau kabur dari masalah kita, jadi kita minta maaf segala macem, bla 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 bla. Tolong jangan jangan ganggu warga di sini lagi, saya bilang gitu. Dan akhirnya itu kayak timbul asap. Nggak tahu soalnya nggak ada, namanya itu di jalanan aspal itu udah nggak ada mobil, udah nggak ada motor, karena emang posisinya itu udah perkampungan banget. Ya maksudnya dia di pojokan gitu nggak apa-apa. Itu dulu belum ada pape ya? Udah ada pape belum sih? Ya gak tahu situ yang punya cerita aku nanya saya. Oh belum ada pape Pak, belum ada. Oh belum ada pape. Bukan, udah ada, cuman namanya orang kampung nggak mungkin pakai pape, biasanya pakai ngebako, Nah, nginting dia. lanjut. Nah, akhirnya karena seperti itu mungkin dia mempertandakan kalau saya itu apa, saya juga nggak tahu ya, itu dimaafin atau enggak. Tapi itu jujur, kalau pengalaman seperti itu menurut saya nih, bagi teman-teman ketika melihat hal yang seperti itu jangan kabur ya, karena dia malah makin jadi kalau kita kabur. Lebih baik kita baca doa apa yang kita bisa, kalau perlu kita minta maaf juga, karena yang namanya kampung orang itu nggak cuma penghuninya, nggak cuma orang yang terlihat, tapi ada orang-orang yang nggak terlihat. Benar. Iya, dan seperti tadi, makanya kita kalau lewat hal-hal yang dikatakan keramat atau angker, kita kalau bisa permisi, Ya. paling minim kita assalamualaikum. Iya benar. Bagi orang Islam, Kita harus sopan dimanapun tuh, berada. dimanapun berada kita harus sopan. Kecuali masuk WC jangan assalamualaikum. Oh jangan, kalau perlu Oke, demikianlah cerita dari narasumber kita, sangat luar biasa dan sangat menginspirasi kita. Ya. Bahwa kita kalau ke tempat orang itu kita harus punya adat, punya sopan santun. Betul. Kita jangan semena-mena, apalagi sampai menantang. Itu sangat tidak ya jujur itu buat untuk pembelajaran saya, kalau hal itu jangan sampai menantang. kalau selagi dia nggak ganggu, kita lebih baik isi. Kalau kita udah ganggu dia, kita nantang, kita salah, malah kita mengambil benar Itu lagi. benar sekali. Oke, untuk Bang Yusuf, terima kasih Sama. untuk ceritanya, sudah berbagi ke kita. Ceritanya sangat luar biasa. Ya, terima kasih. Nanti saya untuk dibagi honornya di sebelah mana? Oh iya, boleh ntar. Belum kita tahu minggu. Ini Pak, jadi Iya. belum bayar kontrakan. Saya juga Bang. Ada bayaran belum dibayar. Oh iya, ini sama dia, saya lagi minta sama dia. Oh iya gitu. Bapak penonton bayaran ya? Kasbon. Saya narasumber bayaran Pak. Makasih Bang ya Iya, untuk Pak. waktunya. Ya. Semoga sukses. Terus saya pulang. Nah, terserah mau nginep di sini juga nggak apa-apa sih, tergantung yang punya rumah. Ya, admin buat ini Hah? honor gimana? Oh iya, Tanda di tangan. sebelah sono Bang. Oh, ada.